kajian Al-Quran adalah tafsir misalnya, kalau kita kaitkan kajian Al-Quran itu adalah tafsir misalnya, maka kita masuk ke ranah yang pertama, yakni ranah atau wilayah hermeneutis. Bagaimana Muslim ya pada khususnya, umat Islam pada khususnya sejak awal ya, sejak pada masa Kanjeng Nabi sampai dengan sekarang ya, mendekati Al-Quran, kemudian juga memahami Al-Quran sekaligus menginterpretasikan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran sesuai dengan dinamika tantangan zamannya. Lalu lahirlah sekian banyak karya-karya tafsir. Itu masuk pada wilayah yang pertama, resepsi hermeneutis. Di mana resepsi hermeneutis ini lebih melihat kepada dinamika relasi antara pembaca dengan teks. Melihat relasi antara umat Islam ya yang mewakili zamannya masing-masing ya, sejak zaman Kanjeng Nabi atau begitu, generasi-generasi sahabat yang mulai Ibnu Abbas sebagai bapaknya tafsir begitu ya, sampai dengan scholar atau sarjana-sarjana atau ilmuwan-ilmuwan di masa-masa sekarang. Yang paling baru misalnya bisa kita sodorkan tafsirnya Kementerian Agama, tafsir tematik misalnya, atau tafsir ilmi ya Kementerian Agama. Jadi ada sejak tahun 2006 seingat saya begitu, ada tim yang dibentuk oleh Kementerian Agama dari berbagai macam latar belakang ya untuk kemudian bergabung dalam satu tim di bawah Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran ya, di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jadi kemudian menerbitkan yang diberi judul Tafsir Tematik Al-Quran dan Al-Quran dan Tafsirnya. Ini dua tim. Nah ini tentu ya sekali lagi, apapun hasilnya, apapun bentuknya adalah bentuk dialektika ya. Relasi antara Muslim dengan teks suci. Nah, di dalam wilayah ini, wilayah hermeneutis tadi itu, maka yang kemudian menjadi fokus kajian adalah bagaimana pikiran-pikiran pembaca, ya, dalam hal ini para mufassir, ya, para scholar atau para ahli ya, menggunakan alat bantu keilmuan, istimdad begitu ya. Apakah itu ilmu-ilmu keislaman murni ya, seperti fikih, usul fikih, tasawuf ya, ataukah juga ilmu-ilmu yang non rumpun ad-dirasah al-islamiyah gitu ya, seperti sosiologi, antropologi ya, filsafat bahasa, sejarah dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi fokus. Lalu titik tekan berikutnya adalah tentu ada pada mazhab-mazhab yang terbangun begitu ya, atau school of thought yang terbangun di dalam belantika karya-karya tafsir di dalam peradaban keilmuan keislaman. Ini wilayah yang pertama yang tentu ketika kita nanti akan fokus pada wilayah yang pertama, sampean-sampean semua pasti akan bersinggungan dengan ulumul Quran, bersinggungan dengan tarikhul Quran, bersinggungan dengan qawaidut tafsir, bersinggungan dengan keragaman ya karya-karya tafsir yang telah dilahirkan tadi dari generasi ke generasi, yang semuanya itu saling berkelindan, saling melengkapi. Tidak ada satupun tafsir yang sempurna. Yang ada adalah tafsir-tafsir yang saling mengisi. Ini ranah yang pertama ya. Lalu ranah yang kedua adalah resepsi kultural. Apa itu resepsi kultural? Ya, resepsi kultural ini adalah bagaimana relasi antara Muslim ya, kita ini atau umat Islam dengan Al-Quran yang kemudian memunculkan atau meng-create budaya baru. Jadi relasi antara umat Islam dengan Al-Quran, ya, relasi antara umat Islam dengan kitab sucinya itu kemudian menciptakan budaya baru yang tadinya tidak ada. Misal, ketika ada kebiasaan atau budaya grup-grup yasinan misalnya gitu ya, di masyarakat kita, di masyarakat Muslim, baik itu di Nusantara secara umum lah, sebuah fenomena sosial yang menurut saya menarik. Ini tentu belum banyak ya dilakukan eksplorasi, belum banyak dilakukan penelitian-penelitian yang tentu alat bantunya adalah ilmu-ilmu sosial. Dalam bacaan saya terhadap beberapa contoh penelitian yang sudah dipublikasikan ya, ketika kegiatan-kegiatan yasinan, grup-grup yasinan ya, di satu daerah ya, ternyata mereka tidak hanya terfokus kepada kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi forum yasinan ini ternyata menjadi salah satu problem solver, menjadi salah satu mediator ya, ketika ada ketegangan-ketegangan komunal ya, di antara sesama
sesama anggota masyarakat. Jadi muncul problem solving, kemudian ada jalan untuk mencari kedamaian antara mungkin warga masyarakat yang mungkin karena satu dan lain hal sedang bertikai misalnya. Sehingga forum Yasinan ternyata dalam perspektif kajian Al-Qur'an yang kita bisa bedah menggunakan ilmu-ilmu sosial itu menjadi mediator ya terjadinya kerukunan misalnya, atau menjadi mediator terjadinya hubungan yang lebih harmonis di antara sesama anggota masyarakat. Jadi kajian Al-Qur'an ternyata tidak hanya sekedar mengeksplorasi ya wilayah yang pertama tadi itu, yakni yang wujudnya adalah karya-karya tafsir, tapi ternyata kajian Al-Qur'an ini juga menjadi alat bantu para ilmuwan-ilmuwan seperti kita ini untuk mendeteksi bagaimana kegiatan-kegiatan keagamaan itu menciptakan atau menjadi salah satu piranti dimensi kohesif ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Ini misalnya Yasinan tadi itu ya. Belum lagi tahlilan misalnya gitu ya. Tahlilan kan juga membaca ayat-ayat Al-Qur'an di dalam runtutan bacaan-bacaan yang dibaca bersama begitu ya. Seperti ayat kursi, misalnya surat Fatihah, kemudian juga akhir surat Al-Baqarah, misalnya. Ini menjadi kegiatan-kegiatan tahlilan. Jadi, Al-Quran ini kemudian dilihat sebagai unsur peng-create, ya. Unsur pembuat budaya baru yang tadinya tidak ada. Jadi, itulah yang disebut dengan resepsi kultural. Ya. Tentu nanti contohnya bisa banyak yang lain, begitu ya. Lalu yang ketiga adalah resepsi estetis. Yang dimaksud dengan resepsi estetis adalah bagaimana Al-Quran ini memberikan pengaruh terhadap dimensi estetik para pengimannya. Al-Quran bisa memberikan sentuhan-sentuhan keindahan ya, terhadap para pengimannya. Sebagai satu contoh, saya ingin sebutkan, ketika seorang kaligrafer, penulis khat ya, betul, jangan hot ya, penulis hot ya, jangan hot. Maka sampai bisa saja melakukan wawancara secara bebas terfokus ya dalam salah satu metode penelitian ilmu sosial terhadap para pencinta tulisan-tulisan kaligrafi tadi. Kaligrafi itu kan seni menulis gitu ya, menulis indah gitu ya, nulis halus kalau zaman kita dulu sekolah gitu ya. Tapi mengapa kemudian ketika mereka menuliskan ayat-ayat Al-Qur'an itu jauh lebih total di dalam keterlibatan emosional secara positif tadi, sehingga memaksimalkan kemampuan ya estetiknya ini untuk kemudian bisa menghasilkan kaligrafi yang begitu indah. Nah, ini kan belum banyak diteliti, belum banyak digali ya sebagai sebuah objek penelitian ilmu sosial ya. Dengan pendekatan psikologi agama misalnya, dengan pendekatan antropologi agama misalnya. Sehingga kajian Al-Qur'an tadi sekali lagi untuk ranah yang ketiga adalah bagaimana Al-Qur'an memiliki dampak estetik ya terhadap para pengimannya. Contohnya tadi kaligrafi. Yang kedua musabaqat tilawatil Qur'an misalnya, kegiatan MTQ ini ya. Saya melihat ya kegiatan MTQ ini menjadi lahan yang begitu luas untuk dilakukan penelitian dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial, gitu ya. Lepas dari itu adalah sebuah ajang perlombaan ya, yang tentu yang namanya lomba ada hadiah, ada kompensasi macam-macam. Terlepas dari itu, tetapi mengapa kemudian yang diperlombakan adalah keindahan suaranya, kemudian lagu yang lantunannya yang dinilai oleh para dewan hakim misalnya begitu. Karena ini menyangkut dimensi estetik, dimensi keindahan begitu ya, yang lagi-lagi ya ini memberikan pengaruh ya yang sangat signifikan terhadap zauq atau perasaan keindahan atau rasa indah dari para pengimannya. Nah, oleh karena itu, mengapa tadi saya posting ya ada tiga tulisan begitu ya, yang saya harus minta maaf begitu ya, bukan berarti narsis ya, karena yang ada di dalam file saya cuma itu yang itu kan untuk saya kirimkan itu. Kebetulan itu mewakili tiga-tiganya. Jadi yang hermeneutisnya ada, kemudian yang kulturalnya ada,
dan yang estetisnya ada. Jadi kalau yang hermeneutis tentu bisa Anda lihat ya tulisan di dalam jurnal Al-Jami'ah yang edisi yang volume 45 tahun 2000 volume 45 tahun 2007, seingat saya itu. Nanti bisa Anda lihat. Itu saya beri judul Liberal Thought in Quranic Studies, ya. Pemikiran liberal di dalam kajian Al-Quran. Saya sengaja menggunakan istilah liberal waktu itu ya, karena konteksnya tahun 2007 itu lagi anget-angetnya waktu itu. Ada kelompok yang post tradisionalis, ada kelompok JIL, ada kelompok yang lain lagi begitu ya. Jadi saya sengaja menggunakan istilah itu karena ini kan cerita setting mengapa tulisan itu menggunakan liberal thought in Quranic studies. Nah, ini saya memotret ada continuity antara zaman klasik ya sampai dengan zaman modern terkait bagaimana Al-Qur'an ini dikaji dari perspektif ilmu bahasa begitu ya. Jadi ada beberapa contoh di pemikiran modern ya, dari mulai Abdurrahman bin Dusati, Amin al-Huli ya. Lalu kemudian saya kembali kepada era yang paling klasik, eranya Abu Ziyad al-Farra, Hamzah al-Kisai, kemudian Al-Akhfas, Az-Zajjaj, Ibnu Qutaibah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi di era abad kedua sampai keempat Hijrah, sampai dengan Abdul Qahir al-Jurjani. Ini yang apa namanya? Sebuah tulisan yang menfokuskan diri kepada resepsi hermeneutis tadi itu. Jadi bagaimana para scholar ya, para ahli-ahli Al-Qur'an ini mendekati Al-Qur'an, melakukan kajian Al-Qur'an dari perspektif untuk mengkonsumsi makna yang ada di dalam teks ya. Nah, ini yang pertama. Lalu tulisan yang kedua adalah tentang Navid Kermani yang saya posting itu. Jadi Tuhan Maha Indah dan mencintai keindahan ya, karena judul bukunya adalah God is Shown das Ästhetische Erleben des Koran. Itu dalam buku itu dalam bahasa Jerman karena disertasi di Bonn tahun 2000 setahu saya. Dan ini mewakili apa ya, tulisan yang menurut saya sangat luar biasa karena sumber-sumbernya itu bukan hanya bahasa Arab tapi bahasa Persia ya, bahasa Iran, karena Navid Kermani adalah orang Iran sebetulnya, tapi kemudian besar dan terdidik di Jerman, waktu itu di Universitas Bonn. Salah satu yang menjadi dasar dari kajian Navid Kermani adalah kitabun yuzkaru fihi qatlal Qur'anil Karim alladzina sami'u al-Qur'ana wa matu bisama'ihi atau bisimaihi. Jadi ada sebuah manuskrip ya, yang isinya adalah kitabun yuzkaru fihi qatlal, pakai ya, pakai alif lagi ya, qatlal Qur'anil Karim, kitab yang isinya di dalamnya adalah nama-nama orang yang meninggal karena Al-Qur'an. Ini cukup ekstrim ya, mungkin sampai belum pernah dengar kitab ini kan gitu kan ya. Kitabun yuzkaru fihi qatlal Qur'anil Karim alladzina sami'u al-Qur'ana. Mereka yang mendengarkan Al-Qur'an wa matu dan kemudian meninggal bisimaihi sebab mendengarkan Al-Quran. Memang manuskrip ini isinya adalah generasi-generasi abad kedua dan ketiga Hijrah, ya, yang karena penghayatannya yang sangat luar biasa ketika mereka mendengarkan ayat, karena khusyuknya, karena saking takjubnya dengan ayat-ayat yang dibacakan, ya, reaksi mereka yang ada di dalam kitab itu adalah dari mulai menangis, ya, terpana, menangis, bahkan ada yang pingsan, dan kemudian juga ada yang meninggal. Ini sebuah data yang mungkin belum pernah kita jumpai sebelumnya. Saya sendiri sebagai seorang Muslim ya, yang sudah umur sekarang 51 tahun, itu belum pernah membaca sebelumnya ya, sebelum Navid Kermani melakukan kajian ini. Dan ini adalah bagian dari apa namanya, sebuah riset yang mengeksplorasi ya bagaimana Al-Quran ini ternyata kemudian memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap para pengimannya. Sehingga kalau sekarang sampai temukan ruqyah misalnya, terapi pengobatan dengan didengarkan ayat Al-Quran itu bukan hal yang baru, kan gitu kan ya. Ruqyah ya, itu bukan hal yang baru. Dan ini menjadi ladang atau lahan penelitian yang saya kira sangat menarik gitu ya. Bagaimana pelaku ruqyahnya, bagaimana orang yang diruqyah misalnya ya, terkait dengan kepercayaan sekaligus juga sugesti yang dimiliki oleh para pelakunya tadi. Lagi-lagi begitu ya. Kajian Al-Qur'an yang selain hermeneutis tadi itu ya
melihat kepada dimensi psikologis, dimensi estetis ya, sekaligus juga dimensi budaya dari masyarakat pengimannya, di mana relasi atau dinamika ya, hubungan ya antara pembaca dengan teks ini kemudian melahirkan budaya baru, sekaligus juga memiliki dampak psikologis terhadap para pengimannya tadi itu. Nah, ini pengantar awal begitu ya kepada sampean semua untuk membuat sebuah semacam taksonomi tadi, bahwa studi Al-Qur'an itu ternyata tidak hanya sekedar ya studi tentang tafsir, bukan hanya sekedar bagaimana para ulama atau kita kemudian terbawa untuk bisa menafsirkan Al-Qur'an, bukan hanya itu. Tetapi ternyata studi Al-Qur'an ini juga bisa menjadi alat bantu, menjadi piranti wawasan kita bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora, psikologi, antropologi, kemudian ilmu budaya, dan berbagai macam yang lain yang kemudian di dalam era-era sekarang ini ada kecenderungan masing-masing pendekatan-pendekatan itu menjadi blended ya. Ada antropologi sosial misalnya, lalu ada berbagai macam kombinasi-kombinasi perkembangan ilmu sosial yang kemudian bisa dijadikan sebagai istimdad atau alat bantu di dalam kajian Al-Qur'an. Nah, dari tiga ini begitu ya, sampean semua nanti tentu tidak mungkin akan bicara tentang resepsi kultural atau resepsi estetis tanpa melewati resepsi hermeneutis ya. Sehingga di dalam RPS itu saya tampilkan, saya tuliskan di sana, ada fase di mana kita tetap akan melakukan entah itu pengulangan, entah itu pendalaman begitu terhadap hal-hal yang terkait dengan ilmu inti di dalam kajian Al-Qur'an. Ya, seperti ilmu-ilmu yang kita kenal ya seputar tafsir ya, ada qawaidut tafsir, kemudian ada asbabun nuzul, ada macam-macam gitu ya dalam ranah ulumul Quran yang biasa ditulis oleh para ulama-ulama yang menggeluti tentang ulumul Quran. Itu di segmen pertama atau di bagian pertama. Jadi nanti barang siapa bagi sampean yang tertarik untuk mendiskusikan yang bagian pertama, silahkan. Ini biasanya wilayah orang-orang yang memang memiliki kemampuan bahasa Arab di atas rata-rata. Jadi kalau sampean nggak bisa baca kitab kuning, jangan ambil yang ini. Pasti raiso gitu kan, karena wilayahnya untuk kajian Al-Qur'an ya harus betul-betul bisa baca kitab dengan baik lah gitu kan. Nah, bagi yang tidak familiar dengan bahasa Arab, yang ambil yang kedua sama yang ketiga. Meliti tentang yasinan gitu. Yang diteliti bukan yasinannya, tetapi aktivisnya gitu ya. Masyarakat yang terlibat dalam paguyuban kegiatan yasinan tadi itu, atau tahlilan misalnya. Atau kegiatan-kegiatan lain yang kemudian secara kultural ya, karena ada Al-Qur'an ya begitu, kemudian terciptalah budaya baru dalam sebuah masyarakat misalnya begitu. Termasuk misalnya kalau di dalam masyarakat itu sampai temukan ada fenomena atau ada kelompok masyarakat yang rutin melakukan sedekahan misalnya itu kan. Ketika bulan Muharram, bulan Suro, syukuran apa misalnya begitu. Lalu di dalamnya ada pembacaan doa, bahkan membaca ayat Al-Qur'an, itu bisa dilakukan penelitian itu. Karena kegiatan-kegiatan masyarakat yang seperti itu karena ada pengaruh dari Al-Qur'an tadi itu kan. Sehingga yang kemudian diteliti bukan benar dan tidaknya ya, kalau kita masuk wilayah ilmu sosial ya, yang akan kita teliti, yang akan kita kaji itu bukan benar dan tidaknya, bid'ah atau orangnya, bukan itu, tetapi bagaimana masyarakat ini kemudian terdampak atau terpengaruh ya dari adanya Al-Qur'an untuk menciptakan atau untuk melakukan budaya-budaya yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Termasuk misalnya begitu ya, sampean juga bisa melakukan penelitian tentang jimat. Jadi kalau di masyarakat di Banyumas atau di Cilacap misalnya ada orang yang senang sama jimat gitu ya. Ini kan bukan sesuatu yang perlu kemudian kita siri gitu ya. Jadi gejala sosial yang ada di masyarakat ya, yang ada kaitannya dengan keagamaan itu menjadi lahan yang menarik untuk dilakukan penelitian. Ya, sekali lagi tadi saya di awal sudah katakan bahwa studi Islam ini studi yang paling komprehensif, paling luas begitu ya.
masih untung gitu ya. Prodi yang ada di UIN Purwokerto ini bukan manajemen pendidikan Islam. Kalau hanya manajemen pendidikan Islam, ya disertasinya semua tentang pendidikan ya. Sementara ini adalah studi Islam, sehingga sampean bisa menulis disertasi tentang apa saja gitu kan. Sesuai dengan tadi background keilmuan yang pernah didapatkan di strata 1 dan strata 2. Dan kemudian juga bisa disesuaikan dengan tadi alat bantu bahasa yang dimiliki. Nah, oleh karena itu di awal pertemuan ini ya, dengan berbasis pada RPS itu, saya ingin katakan ada 3 segmen tadi yang akan kita diskusikan, yang akan kita bahas sebagai piranti untuk membedah ya, metodologi. Ya, karena judul atau nama mata kuliahnya adalah metodologi studi Al-Quran, gitu ya. Maka saya akan fokus kepada metodologinya. Ya. Jadi metodologinya di situ tentu kita akan banyak bersinggungan dengan bagaimana pendekatan-pendekatan keilmuan keislaman murni. Karena itu kaitannya dengan teks. Mufassir menghasilkan karya tafsir. Maka yang akan kita bedah adalah bagaimana caranya gitu ya, mufassir ini melahirkan karya tafsir. Analisis yang dipakai apa, ilmu yang diperlukan apa. Lalu ketika melakukan analisis terhadap ayat, bedanya dengan mufassir sebelumnya apa. Itu kalau kita melakukan kajian terhadap arkeologi pemikiran seorang mufassir misalnya begitu. Nah, kalau tidak yang seperti itu, ya maka tentu akan yang kedua, yakni fenomena sosial, ya fenomena budaya di tengah-tengah masyarakat. Kita lakukan pengamatan, lakukan penelitian, lalu hasil penelitiannya itu untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki dampak budaya atau dampak terhadap budaya baru di sebuah komunitas. Atau yang ketiga, bagaimana Al-Quran ini memberikan pengaruh terhadap dimensi estetik, dimensi keindahan, ya, dimensi rasa, ya, rasa dalam arti sense of beauty-nya, begitu ya. Bagaimana apresiasi seninya dari masyarakat ini bisa dieksplorasi. Kalau kita sedikit melebar ya kepada dimensi estetik, lalu kita hubungkan dengan dunia pendidikan. Setahu saya ya, pendidikan itu cuman mengenal 4 olah. Ada olah fikir, lalu ada olah hati, ada olah rasa, dan olahraga. Itu hanya 4 itu aja dunia pendidikan ini. Mengapa olah fikir? Ya karena kita ingin melahirkan generasi-generasi yang tanggap dengan dinamika tantangan zamannya. Sehingga pikiran harus diolah. Pikiran harus diasah. Gimana caranya ngasah? Ya dengan entah mata pelajaran, mata kuliah, gitu ya. Berbagai macam persoalan kita pancingkan kepada para peserta didik, gitu ya. Kalau itu di dasar menengah, ya kalau itu berukuran tinggi, ya kita beri kesempatan untuk banyak melakukan riset, untuk banyak melakukan pengamatan, untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjawab persoalan yang ditentukan. Ini olah pikir. Makin bagus olah pikirnya, dunia pendidikan akan makin sukses melahirkan generasi yang sesuai dengan tantangan zamannya. Sehingga mengapa ada kalau dalam keilmuan keislaman, mengapa fikih dan usul fikih menjadi sangat penting? Karena fikih dan usul fikih mengajarkan intelektualitas sekaligus kebebasan berpikir. Itu usul fikih. Mengapa? Ya karena kita sama-sama tahu kaidah-kaidah di dalam usul fikih itu kan sifatnya memberikan kebebasan orang untuk melakukan badlul wus'i, ya. Untuk melakukan kreativitas berpikir secara maksimal. Sampai-sampai ada kaidah al-ijtihadu la yanqidu bil ijtihadi. Ijtihad seseorang tidak bisa dirusak oleh ijtihad orang lain. Itu usul fikih karena sedang mengajarkan kreativitas berpikir. Orang kalau ingin survive harus punya kreativitas. Sampai di dunia internasional ya ada kalimat yang menurut saya sangat menarik. Kalimatnya begini. Resources are limited, but creativity is unlimited. Sumber daya itu terbatas. Resources. Ya, saya memahami kalimat ini adalah sumber daya alam, begitu ya. Resources are limited. Sumber daya ini terbatas. But creativity, tetapi kreativitas is unlimited.
Sebaliknya, kreativitas ini justru tidak kenal batas. Apa yang kita lakukan sekarang, kita sebagai orang tua begitu ya, yang hidup di era sekarang, dengan COVID saja sudah gitandapan begitu ya. Tahu gitandapan ya? Bahasa Indonesia apa gitandapan, Mas? Apa bahasa Indonesia apa gitandapan? Gagap, Prof. Gagap gitu ya. Udah enggak karu-karuan, takutnya kenemenen lebih gitu ya, sampai enggak karu-karuan begitu ya. Dampaknya juga luar biasa, udah kelimpungan gitu kan. Baru dengan COVID begitu ya. Nah ini kan sebetulnya kalau kita perspektifnya adalah perspektif sufi ya, sebetulnya bisa nyantai gitu kan. Pangeran lagi ngersakane ngono ya sangger disikapi secara proporsional aja kan gitu. Dan kita juga tidak mudah kemudian terjebak di dalam